Toto-san. Cinderella sudah menikah dengan pangeran dan hidup bahagia. Tapi ada satu hal yang membuatnya merasa sedih. Dia selalu melakukan kesalahan karena dia tidak memahami peraturan di dalam istana. Kenapa orang-orang di sekelilingku memandangku aneh begitu? Pelayannya bilang kalau pakaiannya tidak cocok untuk dipakai di istana. Dan dia harus pakai pakaian yang cocok untuk seorang putri. Jadi itu alasannya kenapa mereka semua memandangi. Sekarang aku mengerti. Di antara orang-orang yang menertawakan Cinderella adalah seorang penyihir jahat Rosa dan putrinya Sarah. Karena Rosa bisa membaca mantra sihir, semua orang memanggilnya penyihir Rosa. Dia jadi seorang putri, tapi tidak tahu caranya berpakaian di istana. Aku yang seharusnya menikah dengan pangeran. Aku lebih berhak untuk menjadi seorang putri. Itu masih bisa terjadi. Percayalah pada ibumu. Cinderella akan menyesal sudah menjadi seorang putri. Pada akhirnya raja dan pangeran akan sadar kalau dia tidak bisa jadi seorang putri. Dan pernikahan mereka akan berakhir. Cinderella tidak mengetahui peraturannya, jadi dia melakukan kesalahan lagi saat makan malam. Dia mencelup rotinya ke dalam sup dan menghirupnya. Yummy, ini enak sekali. Saat dia tidak bisa memotong daging di piringnya dengan pisau, Sarah yang duduk di sebelahnya memberitahunya. Kau boleh makan daging dengan tanganmu, tidak perlu malu. Cinderella mempercayai Sarah dan mengambil daging itu dengan tangannya dan memakannya. Tapi semua orang yang berada di meja itu menertawakannya. Menjijikkan sekali. Sangat memalukan seorang putri tidak tahu tata cara makannya di atas meja. Maafkan aku tidak akan mengulanginya lagi. Suatu hari ketika sedang duduk di taman istana, dia mendengar suara. Putri, kenapa kau bersedih? Siapa kau? Kau dari mana? Aku Pofu. Sudah bertahun-tahun aku tinggal di istana ini. Aku tahu semua hal yang harus diketahui tentang istana ini. Oh iya? Mungkin kau bisa membantuku? Apa benar kau ingin bantuan dariku? Aku tidak tahu peraturan istana ini. Sarah juga sering membohongiku supaya aku melakukan kesalahan. Apa yang harus kulakukan? Itu gampang. Kau harus pergi ke sekolah untuk putri. Sekolah untuk putri? Itu ide yang sangat bagus. Terima kasih banyak, Pofu. Kau ini baik sekali. Dengan begitu, sudah diputuskan Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Cinderella akan pergi ke sekolah untuk putri. Dia tidak akan bisa apa-apa di sana. Apa yang harus kita lakukan? Hahaha. Kau akan pergi ke sekolah itu juga dan melakukan apa yang kuperintahkan. Di hari pertama sekolah, para murid akan diajari cara berjalan. Cinderella sangat terkejut melihat Sarah ada di kelas yang sama. Oh, Sarah, kenapa kau ada di sini? Sebagai seorang wanita terhormat, aku harus terus mengembangkan diriku. Ingat, akan ada ujian bagaimana cara membawa diri di akhir kelas nanti. Semoga berhasil. Cinderella tidak akan bisa lulus ujian itu. Ambil bubuk ini dan tuang ke pakaian yang dia pakai. Bubuk apa ini? Hahaha, bubuk gatal.
Jangan tunjukkan ke siapapun. Oh, tidak. Mereka ingin mengganggu Cinderella. Tidak akan kubiarkan. Sebuah gaun putri yang mewah dan indah sudah disiapkan untuk Cinderella. Diam-diam Sarah masuk ke dalam kamar itu dan menaburkan bubuk gatal ke gaun milik Cinderella. Oh, tidak. Aku harus melakukan sesuatu sekarang juga. Akhirnya, tiba waktunya untuk melakukan ujian dan Cinderella berjalan dengan keanggunan seorang putri dengan gaun indahnya. Kenapa dia tidak merasa gatal? Kau sudah menaburkan bubuk gatalnya? Sudah, tapi aku juga tidak mengerti. Saat giliran Sarah, dia tidak bisa berjalan dengan baik karena dia merasa gatal dan terus menggaruk. Jadi, dia tidak lulus. Bagaimana bisa? Ini tidak mungkin. Pofu, apa yang kau lakukan? Aku datang untuk melihatmu. Selamat. Cara jalanmu indah. Kau memang lahir untuk menjadi seorang putri. Apa yang terjadi dengan Sarah? Dia menggaruk badannya dan tidak bisa jalan. Aku merasa kasihan dengannya. Karena Sarah telah menaburkan bubuk gatal ke gaunmu. Tapi aku sudah membersihkan gaunnya dan menaburkannya ke pakaiannya. Dia menerima hukuman yang pantas untuknya. Sekarang aku mengerti kenapa dia tidak datang ke sekolah. Dia ingin aku gagal. Iya, jadi kau harus hati-hati dengan mereka. Ujian selanjutnya, etika di meja makan. Putri-putri dari negara tetangga juga akan datang dan menjadi tamu kehormatan dalam acara makan malam. Kali ini jangan sampai kau melakukan kesalahan. Gadis ceroboh. Cinderella tidak boleh lulus ujian ini. Jadi apa yang harus kulakukan? Tuang cairan ini ke dalam supnya. Mereka sedang merencanakan sesuatu lagi. Mereka tidak pernah menyerah. Akhirnya, tiba waktunya untuk acara makan malam. Semua orang duduk di tempatnya masing-masing. Cinderella menyambut para putri. Selamat datang para putri. Sungguh suatu kehormatan bisa menerima kalian. Semuanya duduk di meja dan mulai menikmati hidangan yang disajikan. Sarah mengeluarkan botol kecil dari sakunya dan menuangkan isinya ke dalam sup Cinderella tanpa sepengetahuan siapapun. Oh tidak, aku harus memperingati Cinderella. Oh, itu Pofu. Apa dia sedang menunjuk ke arahku? Cinderella mengerti apa yang Pofu coba katakan kepadanya. Dan dia menukar mangkuk sup miliknya dengan Sarah tanpa sepengetahuan siapapun. Tidak, jangan. Berhenti, jangan diminum. Oh, tidak. Akhirnya Cinderella berhasil lulus semua ujian dan dia menerima sertifikat kelulusan dari sekolahnya. Aku tidak akan bisa melakukan semua itu tanpamu. Terima kasih. Aku akan selalu membantumu, Tuan Putri. Kondo-san. Pada zaman dahulu kala, di negara yang jauh hidup seorang raja. Putri bungsu raja sangatlah cantik. Ayahnya sangat menyayanginya. Di hari ulang tahunnya, dia menghadiahkannya sebuah bola emas. Terima kasih banyak, Ayah. Aku suka sekali. Ini sangat aneh. Semalam aku bermimpi ada pangeran tampan yang menghadiahi aku bola yang sama persis seperti ini. Dengan lembut, raja membelai rambut anaknya. Mudah-mudahan suatu hari nanti kau akan menikah, anakku yang cantik. Mungkin kau bisa menikahi pangeran yang ada di dalam mimpimu. Putri mengambil bola emasnya dan pergi ke kebun istana untuk bermain. Dia melempar bola itu ke udara. Tapi dia tidak bisa menangkapnya.
Dan bola itu menggelinding ke bawah menuju rumput-rumput yang tumbuh tinggi di dekat kolam. Putri tidak bisa menemukan bolanya dan mulai menangis. Cerobohnya aku. Bagaimana bisa aku menghilangkannya? Apa yang akan kukatakan kepada ayah? Tiba-tiba, dia mendengar suara. Jangan menangis. Aku tidak tahan kalau mendengar perempuan menangis. Kemarilah. Apa itu? Dari mana suara itu berasal? Seekor katak hijau muncul di depannya. Putri menatapnya dengan kaget. Dia tidak pernah melihat katak yang bisa bicara. Katak yang bisa bicara, tapi bagaimana bisa? Aku adalah katak yang istimewa. Jika kau izinkan, aku ingin membantumu, Tuan Putri. Aku bisa masuk dalam kolam dan mengambilkan bola emasmu. Oh, terima kasih. Ayahku pasti akan mengabulkan semua permintaanmu sebagai balasannya. Tolong kembalikan kepadaku. Tidak, aku tidak menginginkan apapun dari raja. Yang kuinginkan adalah kita bisa menjadi teman. Hanya jika kau setuju dengan persyaratan itu, aku akan membawakan bolamu. Bagaimana mungkin kau dan aku? Bagaimana caranya kita bisa berteman? Ya, kita bisa makan bersama, tidur bersama, jalan-jalan di kebun bersama, bermain dengan bola emasmu. Oh, dan kau juga bisa bernyanyi untukku. Aku pernah mendengar suaramu dan kau memiliki suara yang indah. Putri yang tidak berdaya tidak punya pilihan kecuali menerima persyaratannya. Baiklah, apapun yang kau inginkan selama kau bisa mengambil bola emasku. Jika aku bisa membohonginya, kata kecil tidak bisa membuatku melakukan sesuatu yang tidak kuinginkan. Katak itu melompat ke dalam air, mendapatkan bola emas itu dan melemparnya ke sang putri. Putri menangkapnya, dia berbalik dan langsung lari menuju ke istana. Dia tidak ingin menunggu si katak. Si katak hanya diam di sana melihat sang putri berlari. Keesokan harinya, saat putri sarapan dengan ayahnya, katak itu masuk dari salah satu pintu yang terbuka dan melompat ke atas meja. Selamat datang, Yang Mulia. Selamat pagi, Tuan Putri. Mudah-mudahan kau akan menepati janjimu, Putri cantik. Aku datang untuk ikut sarapan bersamamu. Katak ini bisa bicara. Apa yang terjadi, sayang? Janji apa yang katak ini bicarakan? Iya, ayah. Dia adalah katak yang bisa bicara. Aku juga sangat terkejut saat kemarin melihatnya di kolam. Bola emas yang kau hadiahkan kepadaku jatuh ke dalam kolam. Katak itu yang mengambilkannya untukku. Benar, Yang Mulia. Sebagai balasannya, Putri sudah berjanji akan menjadi temanku. Itu sebabnya aku di sini. Aku mohon, maafkan aku. Kalau begitu kau harus menepati janjimu, sayang. Tidak lama, satu set piring lain disiapkan di meja. Dan mereka pun sarapan bersama. Menjijikkan. Aku merasa mual. Putri merasa tidak berdaya karena dia tidak ingin membantah perintah ayahnya. Malam itu, si katak melompat ke atas bantal di sampingnya. Dan mereka tidur bersama. Tentu saja, Putri tidak bisa tidur sama sekali. Dia terjebak di pojokan tempat tidurnya sampai pagi karena dia tidak mau berada di dekat katak. Hari pun berlalu. Katak itu mengikuti sang putri kemanapun dia pergi. Katak kecil itu juga tahu banyak kisah dongeng. Di malam hari, dia akan bercerita kepada sang putri. Dan siang hari saat berjalan-jalan di kebun, dia akan mengumpulkan bunga-bunga dan memasangkannya ke rambut sang putri. Setelah beberapa saat, Putri akhirnya terbiasa dengan keberadaan si katak dan merasa khawatir kalau dia tidak melihatnya. Dia mulai merasa jatuh cinta kepadanya. Suatu malam, sang katak berkata, Malam ini adalah giliranmu untuk menceritakan kisah dongeng dan bernyanyi kepadaku. Ibuku dulu sering menyanyikan lagu Nina Bobo. Putri mengangkat si katak di tangannya dan mulai bernyanyi Nina Bobo dengan suaranya yang merdu. Lai 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 long, lai 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 long, lai 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 long.
Air mata mengalir dari mata si katak. Saat Putri melihat temannya sedang sedih, dia mencium pipinya. Tiba-tiba, si katak berubah menjadi pria muda yang tampan. Pangeran itu bangun dan memberitahu Putri siapa dia sebenarnya dan apa yang terjadi kepadanya. Penyihir jahat mengubahku menjadi seekor katak. Satu-satunya cara untuk bisa mematahkan kutukan itu adalah jika ada gadis cantik mau menciumku. Berkat kau, kutukan itu sudah hilang. Putri, maukah kau menikah denganku? Sang putri masih merasa kaget, mencoba memahami apa yang baru terjadi. Kemudian Putri sadar kalau dialah pangeran yang memberinya hadiah bola emas di mimpinya. Aku tidak percaya ini. Tentu saja aku mau. Ayo kita beritahu ayahku. Mereka langsung menemui raja dan memberitahunya apa yang terjadi. Raja juga sangat kaget mendengarnya, tapi dia juga gembira putrinya yang cantik akan menikah dengan pangeran impiannya. Putri dan pangeran akhirnya hidup bahagia untuk selamanya.